Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anakku? Baik. Alhamdulillah. Oke, sebelum memulai aktivitas pembelajaran kita pada hari ini, terlebih dahulu marilah sama-sama kita berdoa. Silakan Adik Akbar dipimpin doanya. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Siapa yang tidak hadir pada hari ini? Katrina Jane Supriyadi, izin. Izin. Leticia Makanul sakit. Oke. Dan Adrian Melito juga sakit. Jadi 3 orang yang tidak hadir pada hari ini ya? Ya. 2 orang sakit, 1 orang izin. Oke, kita doakan insya Allah ketiga teman kita yang tidak hadir pada pembelajaran pada hari ini agar diberikan kesehatan ya, sehingga bisa mengikuti pembelajaran berikutnya. Jadi yang tidak ada hubungannya dengan pembelajaran hari ini silakan disimpan dulu. Yang ada di atas meja hanya buku pelajaran IPS, pulpen, disimpan dulu. Dicek pakaian apa sudah rapi. Lihat sekeliling, apakah tidak ada sampah? Oke, bersih ya? Tidak ada sampah. Jadi silakan duduk dengan rapi di tempat duduk, tidak ada yang ribut. Nah, Ibu mau bertanya ya. Coba siapa yang bisa menceritakan kegiatannya pagi hari sebelum berangkat ke sekolah? Oke, silakan Adik Najwa. Bangun tidur, saya mempersiapkan peralatan untuk pergi ke sekolah. Habis itu saya membuat bekal. Lalu saya sarapan, habis sarapan saya mandi, lalu pergi ke sekolah. Ada lagi? Saya Oke, silakan Adik Akbar. bangun tidur, saya mempersiapkan sarapan saya dan juga pakaian saya dan buku-buku saya untuk dibawa ke sekolah. Setelah itu saya mandi dan habis mandi saya pergi ke sekolah. Oke, dari kedua cerita teman-teman kalian yang dilakukan pada pagi hari, pasti teman-teman yang lain juga melakukan kegiatan yang sama ya? Nah, jadi kegiatan yang dilakukan oleh mereka berdua termasuk dalam kegiatan ekonomi. Jadi materi pembelajaran kita pada hari ini adalah tentang kegiatan ekonomi. Adapun tujuan pembelajaran pada hari ini yang harus kita capai ada 2. Jadi melalui kegiatan pembelajaran Problem Based Learning atau PBL, peserta didik harus mampu menjelaskan konsep dasar kegiatan ekonomi. Yang kedua apa? Coba dibaca Adik Akbar. Mengidentifikasi faktor-faktor kegiatan ekonomi produksi, distribusi, dan konsumsi. Oke, jadi kedua tujuan pembelajaran ini harus kita capai dalam pembelajaran hari ini ya. Nah, sebelum masuk pada kegiatan inti, terlebih dahulu kita ice breaking. Adik Akbar maju ke depan, kita ice breaking 5S ya. Ya. Baik, alangkah baiknya sebelum ice breaking, marilah kita berdiri. Oke, tepuk 5S. Senyum, Salam, sapa, sopan, santun. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali Adik Akbar. Selanjutnya kita masuk pada pertanyaan pemantik. Nah, tadi kan sudah tahu kita sudah masuk pada kegiatan ekonomi pembelajaran pada hari ini ya.
Nah, jadi ada dua pertanyaan pemantik. Yang pertama, jelaskan bagaimana upaya kalian sebagai makhluk ekonomi dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Coba siapa yang bisa? Oke, adik Najwa, silakan. Manusia bekerja mendapatkan penghasilan. Penghasilan ini kemudian digunakan untuk membeli kebutuhan. Contohnya seperti membeli makanan, pakaian, dan peralatan sekolah. Oke, ada lagi? Cuman itu? Oke, terima kasih. Ada lagi yang bisa menambahkan? Siapa? Tidak ada? Nah, jadi dikatakan oleh Adi Najwa, tadi manusia dalam memenuhi kebutuhan harus bekerja ya, untuk memperoleh hasil, dan hasil tersebut harus digunakan untuk membeli kebutuhan sehari-hari seperti pakaian, makanan, dan minuman. Kemudian kita lanjut pada pertanyaan yang kedua. Aktivitas ekonomi. Pada pertanyaan kedua, sebutkan apa saja peran kalian dalam kegiatan ekonomi. Siapa yang bisa? Saya, Oke, silakan adik Akbar. peran saya dalam kegiatan ekonomi yaitu produsen. Sebelum berangkat ke sekolah, saya mempersiapkan jajanan yang Oke. saya buat sendiri. Contohnya seperti sosis goreng yang saya buat sendiri dan saya jual di sekolah. Oke, jadi kegiatan yang dilakukan oleh adik Akbar itu masuk dalam dua kegiatan ya, yaitu kegiatan produksi, dia membuat langsung jajanan yang akan dijual. Kemudian dia mendagangkan juga secara langsung kepada teman-temannya di sekolah hasil produksi yang dia buat. Jadi itu salah satu kegiatan yang dilakukan oleh manusia dalam memenuhi kebutuhan. Oke, jadi sekarang silakan amati video. Dari mana sumber makan yang kita makan? Oh, ini aku tahu. Jadi sumber makan yang kita makan ini diproduksi oleh petani, teman-teman. Nah, para petani itu disebut produsen. Lalu apakah petani juga yang mengantar beras sampai di rumah kita? Bukan seperti itu, Akbar. Para petani akan menjualnya kepada distributor atau perdagangan besar yang menyentuh bahan pangan yang jumlahnya besar untuk dijual kepada pedagang kecil seperti di warungnya Mama Aku Beli. Oh, aku tahu, Najwa. Lalu setelah dari pedagang kecil beras tersebut, akhirnya dibeli oleh konsumen yaitu masyarakat seperti kita. Benar kan? Ya, benar. Akhirnya selesai juga. Selesai namanya Najwa. Oke, sudah menyimak video kan? Nah, jadi dari tayangan video tersebut, informasi apa yang kalian dapatkan? Atau kalian bisa mengerti? Coba silakan. Dari informasi yang saya dapatkan dari tayangan video ini, terdapat beberapa tahap untuk mendapatkan sebuah makanan. Yang pertama adalah produsen. Produsen di sini juga disebut dengan petani, karena petani yang memproduksi suatu makanan. Tahap berikutnya, setelah petani memproduksinya, petani akan menjualnya ke pedagang besar yang menyetok suatu barang. Hal ini dinamakan distributor. Dari distributor akan dijual kembali ke pedagang kecil atau warung kecil. Dengan terdapatnya sumber makanan di warung, konsumen lebih mudah membelinya. Konsumen juga disebut dengan masyarakat seperti kita. Oke, terima kasih. Luar biasa adik Marfira. Ada lagi yang bisa menambahkan? Saya, Oke, silakan adik Akbar. setelah saya menyimak video tadi, saya menyadari bahwa ternyata petani yang menanam padi di sawah juga termasuk dalam kegiatan ekonomi yaitu sebagai produsen. Dan juga saya baru menyadari bahwa ternyata warung-warung yang biasa saya temui itu termasuk dalam kegiatan ekonomi di bidang distribusi. Oke, terima kasih. Kita berikan aplaus kepada kedua teman kita. Jadi sekarang kita bagi ke dalam 3 kelompok ya.
sesuai dengan asesmen awal pembelajaran yang kita lakukan. Di sini ada terbagi 3 kelompok, yaitu kelompok A, kelompok B, dan kelompok C. Jadi silakan duduk sesuai dengan kelompok. Oke, perhatian sebelum mengerjakan LKPD, dibaca dulu. Di situ ada petunjuk. Ada petunjuk mengerjakan, silakan dibaca. Di sini Ibu menyiapkan karton, hasil dari diskusi kalian, silakan ditempelkan dalam karton ya. Jika ada yang kurang jelas, silakan ditanyakan. Tapi dibaca dulu petunjuknya, Nak. Oke, jadi silakan dikerjakan dengan waktu yang ditentukan. Kita mengerjakan LKPD 20 menit ya. Jadi gunakan waktu 20 menit agar bisa mengisi semua pertanyaan yang ada di LKPD tersebut. Kalau sudah terisi, silakan digunting, ditempel di karton yang telah disediakan. Kenapa? Iya, kalau sudah diisi, setiap lembar yang diisi itu ditempel di karton ini. Ya. Jadi sesuai urutan dari nomor 1, 2, kemudian lanjut ke pertanyaan berikut. Jadi setelah 20 menit, masing-masing kelompok itu mempresentasikan hasil diskusinya. Jadi kerjasamanya dibutuhkan ya, supaya bisa mengisi dengan cepat. Tidak ada pertanyaan, Najwa? Sudah jelas ya? Oke. Jadi untuk kelompok C, silakan bisa menggunakan HP ya, browsing lewat internet. Kalau panduan cuman bahan ajar tidak ini, silakan melihat di internet. Iya, digunting kemudian ditempel, Nak. Sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan. Oke. Berbagi itu lemah. Sekarang kita masuk pada presentasi ya. Oke. Setiap kelompok menunjuk temannya siapa yang menjadi ini, maju ke depan. Kelompok mana dulu yang duluan? Kelompok 1 ya. Kelompok A. Kelompok A dulu. Silakan kelompok A maju, presentasi di depan hasil diskusinya. Bawa gunting dan lem. Ada tadi lakukan ini. Ini lakban sama gunting, bawa tempel di papan sebelah sana ya. Jangan tele layar ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari perwakilan kelompok A, yaitu kegiatan produksi, akan memaparkan hasil diskusi kami. Sini ada soal, jelaskan kegiatan yang dilakukan pada gambar berikut. Terlihat pada gambar di samping, suatu kegiatan produksi yaitu petani di ladang sedang memanen padi untuk diolah dan dijual. Soal nomor 2, jelaskan kegiatan yang dilakukan pada gambar berikut. Pada gambar di samping terlihat seseorang sedang menjahit. Menjahit merupakan kegiatan produksi karena menghasilkan barang atau jasa. Soal ketiga, berikan contoh kegiatan produksi yang ada di sekitar tempat tinggalmu, yaitu petani jagung memproduksi jagung, pengolahan kedelai menjadi tempe dan tahu, penjahit menjahit pakaian atau barang. Pertanyaan nomor 4,
Faktor produksi ada 4, yaitu sumber daya alam. Sumber daya alam merupakan faktor produksi hasil yang menyediakan bahan mentah untuk memproduksi barang dan jasa. Selanjutnya ada kewirausahaan. Kewirausahaan adalah keterampilan manajemen usaha yang diperlukan untuk merencanakan strategi, memperoleh keuntungan, dan bertahan di lingkungan bisnis yang kompetitif. Nomor 6, nomor terakhir, tujuan kegiatan produksi. Kegiatan produksi adalah kegiatan yang dilakukan manusia dalam menghasilkan suatu produk, baik barang atau jasa, yang kemudian dimanfaatkan oleh konsumen. Oke, luar biasa. Terima kasih. Dari pemaparan teman kalian kelompok produksi, apakah sudah jelas atau ada pertanyaan atau tidak jelas? Silakan diberikan waktu kepada kelompok D dengan C. Oke, silakan Adik Peldi. Berikan contoh faktor sumber daya alam. Berikan contoh faktor sumber daya alam. Oke, silakan Adik Yasya menanggapi pertanyaan dari Peldi. Contoh faktor sumber daya alam seperti kayu, rotan, air, dan tanah. Jelas? Oke, sudah jelas. Oke, kita berikan aplaus. Demikian Lagi pertanyaan? Sudah jelas? Oke, silakan Adik Najwa. Demikian pemaparan dari saya dari kelompok produksi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan aplaus untuk kelompok produksi luar biasa ya. Oke, sekarang kita lanjut pada kelompok berikutnya. Kelompok distribusi. Silakan maju. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok B, kegiatan distribusi, akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Di LKPD yang telah diberikan pada lembar kerja, kami mendapatkan soal yang pertama, yaitu jelaskan aktivitas pada gambar yang di samping ini. Jawabannya, gambar pertama menunjukkan aktivitas distribusi melalui jalur darat. Distribusi dilakukan dengan cara mengirim barang dari gudang ke konsumen melalui jalur darat. Soal yang kelima, bagaimana perkembangan teknologi mempengaruhi cara distribusi barang? Perkembangan teknologi telah mengubah secara signifikan cara distribusi barang di berbagai sektor secara keseluruhan. Teknologi secara mempercepat dan menyederhanakan distribusi barang, memberikan pengalaman yang lebih cepat dan nyaman bagi konsumen. Jadi siapa yang menerima barang? Dia tanyakan. Baik, saya akan menanggapi pertanyaan dari kelompok A. Apa itu konsumen? Konsumen itu seperti kita. Misalnya kita memesan barang, dan barang itu akan dikirim dari gudang kepada kita. Itu dinamakan konsumen. Oke, luar biasa. Kita berikan aplaus ya. Baik, demikian presentasi dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kelompok terakhir, silakan kelompok konsumsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya adalah perwakilan dari kelompok C, yaitu kegiatan konsumsi, akan memaparkan hasil diskusi kami. Soal yang pertama adalah
Jelaskan perbedaan yang terjadi pada gambar berikut. Gambar 1 menunjukkan anak yang sedang membaca buku. Gambar 2 menunjukkan orang yang sedang berbelanja di pasar. Kedua gambar tersebut termasuk di kegiatan konsumsi. Soal kedua, jelaskan apa yang kamu pahami tentang kegiatan konsumsi. Berikan 5 contoh kegiatan konsumsi yang pernah kamu lakukan sehari-hari. Kegiatan konsumsi adalah kegiatan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dengan mengurangi nilai guna barang atau jasa. 5 contoh kegiatan konsumsi: 1. Membeli makanan di warung. 2. Membeli pakaian di toko. 3. Menggunakan jasa potong rambut. 4. Membeli alat-alat rumah tangga di toko. 5. Membeli bahan-bahan pokok di pasar. 5. Apa dampak positif dan negatif dari kegiatan konsumsi yang berlebihan? Berikan contohnya. Dampak positif. Bagi produsen, konsumsi dapat meningkatkan produksi barang atau jasa. Bagi konsumsi dapat memenuhi kebutuhan hidup. Sikap konsumtif dapat mendorong pertumbuhan ekonomi suatu negara. Dampak negatif dapat menyebabkan masalah keuangan seperti kebangkrutan, dapat menimbulkan stres finansial dan tekanan psikologis, dapat menyebabkan masalah mental, dapat menimbulkan rasa khawatir, dapat menyebabkan keterjeratan utang. Soal yang terakhir, jika kamu adalah seorang penggemar game online, setiap hari kamu menghabiskan banyak uang untuk membeli item dalam game. Apakah kebiasaanmu itu termasuk konsumsi yang bijak? Jelaskan alasanmu. Tidak, karena kegiatan tersebut tidak termasuk kegiatan ekonomi yang bijak, karena dapat menghabiskan uang untuk membeli barang yang tidak penting. Sekian dari kami. Sekian dari pemaparan diskusi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita berikan aplaus yang luar biasa ya. Oke, silakan. Sudah siap? Aktifkan data, oke? Kasih aktif dulu data. Sudah siap? Semua masuk pada Quizzes. Kemudian di sini ada pin untuk masuk 640145. Oke, sudah ada 3 peserta. Silakan dibaca baik-baik soalnya. Ini mengganggu. Ibu copot dulu ini ya, mengganggu. Oke, selesai. Nah, jadi ini hasil dari pekerjaan kalian, yaitu di urutan pertama ada Magfira, kemudian Najwa, ada Septiar juga. Oke, jadi alhamdulillah ternyata pemahamannya pada pembelajaran ini luar biasa ya. Tujuan pembelajaran kita sudah tercapai karena nilai yang ditunjukkan sudah sangat luar biasa dari hasil soal yang kalian kerjakan. Sekarang kita lanjut pada refleksi. Refleksinya masih menggunakan HP, yaitu di sini kita menggunakan Mentimeter. Silakan. Nah, di sini untuk masuk ada kode 3948129. Luar biasa. Berarti senang terhadap pembelajaran pada hari ini ya. Di sini ada emoting
Memberikan 2 jempol luar biasa. Kemudian ada ngantuk dan ada juga bingung. Jadi silakan diisi. Oke, jadi luar biasa refleksinya kita pada hari ini ya. Semua menerima pelajaran pada hari ini dengan sangat luar biasa ya. Ternyata tidak ada lagi yang kebingungan, tidak ada yang mengantuk. Semua luar biasa. Dari pembelajaran tadi, siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini? Silakan, ada yang bisa? Oke. Kesimpulan untuk materi produksi adalah Berdiri, silakan berdiri. kesimpulan untuk materi produksi adalah kegiatan yang dilakukan untuk menghasilkan barang atau jasa baik dari awal hingga akhir untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Oke, luar biasa. Kita berikan aplaus untuk Adik Septian. Kesimpulan dari distribusi adalah distribusi dalam kegiatan ekonomi berperan penting untuk menyalurkan barang dan jasa dari produsen ke konsumen. Dengan distribusi yang efektif, barang dapat sampai dengan tepat waktu dan di tempat yang dibutuhkan. Memastikan masyarakat memiliki akses yang lebih mudah ke berbagai produk. Kesimpulan produksi adalah kegiatan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan baik secara individu atau maupun kelompok dengan mengurangi atau menghabiskan nilai guna suatu barang atau jasa. Oke, luar biasa. Kita berikan aplaus untuk kelompok konsumsi. Oke, jadi Ibu menambahkan ya, kesimpulan pada pembelajaran kita pada hari ini ternyata pemahaman adik-adik sungguh luar biasa terhadap materi produksi, distribusi maupun konsumsi. Nah, jadi sebagai makhluk ekonomi kita harus bersikap bijak ya dalam melakukan produksi. Jadi contohnya seorang petani. Seorang petani bertani juga harus memperhatikan alam. Jangan menebang pohon secara berlebihan atau membuka lahan pertanian yang baru sehingga merusak hutan. Kemudian sebagai penjual atau orang yang mendistribusikan barang, dia juga harus bersifat bijaksana, jujur dalam menjual barang. Jangan sampai timbangannya dikurangi atau barang yang dijual juga sudah rusak atau kadaluarsa. Berikut, sebagai manusia yang menggunakan barang atau yang mengkonsumsi, kita juga harus memperhatikan keadaan ekonomi kita. Contohnya, kita memiliki uang, berarti kita membeli barang berdasarkan penghasilan kita. Jangan berlebihan. Kebutuhan yang tidak penting kita utamakan, tetapi kebutuhan utama yang harus kita dahulukan. Kemudian materi kita selanjutnya jangan lupa belajar ya. Jadi jangan lupa materi selanjutnya itu adalah tentang interaksi sosial. Silakan dipelajari memang biar pembelajaran kita ke depannya bisa berjalan dengan baik dan pemahaman kalian sudah ini juga harus belajar. Jadi sebelum mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita sama-sama berdoa. Oke, silakan Adik Akbar dipimpin kembali doanya. Duduk siap, gerak. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, terima kasih anak-anakku, luar biasa.